Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Rafibullah dengan NIM 19101070, program studi administrasi publik kelas karyawan semester 9. Hari ini kami mengerjakan ujian akhir semester manajemen aset proyek tentang presentasi. Oke, saya mulai. Pertama itu diajarin yaitu aset. Komunikasi bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan siapa aja, asalkan kita mempunyai suatu alat komunikasi yang menghubungkan dengan lawan kita yang disebut handphone. Tujuan berkomunikasi ini adalah membuat kita membuat kita ingin membeli handphone. Menurut standar akuntansi pemerintah, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Yang tercakup dalam aktiva atau kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha maupun individu perorangan. Aset adalah suatu yang memiliki nilai ekonomis, nilai fungsi, nilai pemilikan, nilai ciri khas, dan nilai prestis yang dimiliki baik oleh perorangan, individu maupun kelompok organisasi yang ditujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bentuk aset yang pertama adalah aset tangible atau aset berwujud. Aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Contohnya seperti tanah, peralatan mesin, gedung, bangunan, dan lain-lain. Aset immutable atau tidak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset itu ada kategorinya, yaitu aset operasional yang dipergunakan dalam operasional perusahaan pemerintahan yang dipakai secara berkelanjutan. Ada juga non operasional, aset yang tidak merupakan bagian dari integral operasional perusahaan pemerintahan dan diklasifikasi sebagai aset berlebih. Aset berlebih merupakan aset non berkelanjutan atau mempunyai potensi untuk digunakan di masa yang akan datang, dan karena itu bersifat surplus terhadap persyaratan operasional. Ada aset infrastruktur, aset yang melayani kepentingan publik yang tidak terkait biaya pengeluaran dari aset tentukan kontinuitas penggunaan aset bersangkutan, seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lainnya. Dan ada juga community asset, sebenarnya adalah aset milik pemerintah di mana penggunaan aset tersebut secara terus-menerus atau umur ekonomis atau umur gunanya tidak ditetapkan dan terkait pengalihan yang terbatas. Contoh aset ini seperti museum, kuburan, rumah ibadah, dan sebagainya. Oke, pengenalan manajemen aset. Manajemen aset adalah kombinasi dari manajemen keuangan, ekonomi, teknik, dan praktik kerja diterapkan pada aset fisik dengan tujuan agar mampu menyediakan tingkat pelayanan prima dengan biaya yang paling efisien. Menurut Astang, manajemen aset adalah serangkaian kegiatan terkait dengan 1. Mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan aset. 2. Mengidentifikasi kebutuhan dana. 3. Memperoleh aset. 4. Menyediakan sistem dukung logistik dan pemeliharaan untuk aset. 5. Menghapus atau memperbarui aset sehingga secara efektif dan efisien dapat memenuhi tujuan. Berbagai pengertian mengenai manajemen aset mengatakan bahwa manajemen aset merupakan suatu proses sistematis yang mempertahankan, mengupgrade, dan mengoperasikan aset dengan cara yang paling hemat biaya melalui penciptaan, akuisisi, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset. Inti dari manajemen aset yaitu bahwa pengelolaan aset berkaitan dengan penerapan penilaian teknis, keuangan, dan praktik manajemen, baik untuk memutuskan apa yang dibutuhkan aset untuk memenuhi tujuan bisnis, dan kemudian untuk memperoleh dan mempertahankan aset selama umur hidup aset tersebut sampai ke pembuangan. Tujuan manajemen aset ini menurut Nember dalam proyek penelitian berjudul Aset Manajemen Texas tahun 2007 berpendapat bahwa tujuan utama dari manajemen aset adalah untuk meningkatkan proses pengembalian keputusan, untuk mengalokasikan dana aset sebuah instansi hingga pengembalian investasi terbaik diperoleh.
Menurut Anbal ini ada 5 tujuan dari manajemen aset, yaitu 1. Kejelasan status pemilik aset, 2. Inventarisasi kekayaan daerah di masa pakai aset, 3. Optimasi penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan, di mana aset yang berstatus idle capacity dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan yang ditetapkan. Selain itu, optimasi aset dapat mengidentifikasi mengetahui manfaat untuk apa, peruntukan aset pada siapa, dan mampu mendatangkan pendapat bagi pengelola aset. 4. Pengamatan aset, dan 3. Penyusunan neraca. Berdasarkan pendapat di atas, secara umum tujuan dari pengelolaan aset adalah membantu suatu entitas dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara optimal, efektif, dan efisien. Hal ini mencakup perencanaan, panduan pengadaan, penggunaan manfaat, optimasi, penghapusan aset, dan pengaturan risiko, serta biaya yang terkait selama siklus aset. Pengelolaan aset juga bertujuan untuk mengetahui kejelasan dari pemilikan aset hingga pemilik aset dapat dengan aman dan tidak terbentur masalah legalitas dalam mendayagunakan aset yang dimilikinya. Siklus hidup aset. Menurut Hastings tahun 2010, tahapan utama dalam siklus aset adalah 1. Identifikasi peluang bisnis atau kebutuhan, 2. Kemampuan analisis gap dan analisis kebutuhan aset, 3. Analisis prastudi kelayakan, fisik dan keuangan pilihan opsi, perencanaan kelayakan, fisik dan keuangan untuk opsi yang dipilih, akuisisi, pengembangan dan implementasi, operasi dukungan logistik dan pemeliharaan, pemantauan atau monitoring dan review, dan terakhir pembuangan. Tahapan kerja manajemen aset ini menurut Siregar menyebutkan bahwa manajemen aset terbagi dalam 5 tahap kerja yang saling berhubungan. Yang pertama, inventaris aset meliputi inventaris fisik, yuridis, atau legal. Legal audit berupa inventaris status penguasaan aset, sistem, dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Dan lanjutnya penilaian aset, di mana hasil dari penilaian aset dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual. Optimasi pemanfaatan yang merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah, legal dan ekonomis yang dimiliki aset tersebut. Aset yang memiliki potensi dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor pengembangannya. Sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan harus dicari faktor penyebabnya, apakah faktor permasalahannya legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah, maupun faktor lainnya, sehingga setiap aset nantinya memberikan nilai tersendiri. Hasil akhir dari tahapan ini adalah merekomendasi yang berupa sasaran, strategi, dan program untuk mengoptimalkan aset. Pengembangan SIMA, Sistem Informasi Manajemen Aset. Strategi pengelolaan aset. Yang pertama itu adalah sedangkan strategi manajemen aset ini adalah proses yang berkelanjutan untuk menentukan rentang tingkat aset yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Clarence Foley Council 2007. Strategi manajemen aset harus melingkupi berasal dari kebijakan pengelolaan aset dan rencana strategis organisasi. 2. Konsisten dengan kebijakan dan strategi organisasi, mengidentifikasi dan mempertimbangkan persyaratan stakeholder yang relevan. 4. Mempertimbangkan persyaratan manajemen siklus hidup aset. 5. Memperhitungkan risiko aset-aset terkait criticality sistem aset. 6. Mengidentifikasi fungsi, kinerja, dan kondisi sistem exit aset important aset. 7. Menyatakan fungsi, kinerja, dan kondisi sistem aset yang ada, baru, dan aset penting yang diinginkan di masa depan. 8. Jelas menyatakan metode pendekatan dan prinsip di mana aset dan sistem aset akan dikelola. 9. Memberikan informasi arahan dan bimbingan yang cukup agar tujuan pengelolaan aset dan rencana pengelolaan aset akan diproduksi. 10. Termasuk kriteria untuk mengoptimalkan dan memprioritaskan tujuan pengelolaan aset dan rencana. 11. Dikomunikasikan kepada semua pihak terkait, termasuk penyedia layanan kontrak, di mana ada persyaratan bahwa orang-orang ini dibuat sadar manajemen aset, kewajiban strategi terkait. Nilai aset. Sutrisno tahun 2004 menjelaskan utility value atau nilai manfaat, ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, jangka menengah maupun jangka panjang. Cost value, nilai biaya, ukuran penilaian terhadap aset dihitung dari biaya yang dikeluarkan saat pengadaan aset atau dari
biaya untuk pemanfaatan fungsinya atau pengoperasiannya, untuk pemeliharaan, dan untuk penghapusan dalam kurun waktu tertentu. Exchange value atau nilai pertukaran. Ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai nilai tukar atau substitusi atau mempunyai fungsi ganda yang terkait dengan fungsi waktu. Price value atau nilai jual. Ukuran penilaian terhadap aset mempunyai nilai jual seharga tertentu dan dari harga aset itu dikaitkan dengan fungsi waktu. Esteem value atau nilai kepuasan. Ukuran penilaian terhadap aset dapat menimbulkan kepuasan atau penghargaan individu maupun kelompok baik secara estetika, budaya, sosial, politik, sejarah maupun spiritual dan komersil. Permasalahan aset. Aset berjumlah banyak dan tersebar secara geografis. Ada aset memiliki penanganan treatment yang spesifik. Aset memiliki nilai tertentu yang dikaitkan dengan posisi geografis. Aset memiliki masalah legal berbeda. Pemanfaatan aset belum optimal sehingga kinerja aset masih rendah. Pemrosesan pencatatan aset tidak sistematis dan terintegrasi. Manajemen data masih manual. Perencanaan manfaatan aset di masa yang akan datang belum optimal. Penilaian aset. Penilaian aset dapat dijadikan sebab memberi nilai kepada suatu aset dengan melakukan suatu pengukuran berdasarkan beberapa pendekatan penilaian dengan tujuan mengetahui harga aset tersebut. Secara tidak langsung, nilai aset berguna untuk: 1. Mengetahui modal dasar milik daerah dalam usaha revitalisasi. 2. Mengetahui nilai jaminan untuk memperoleh pinjaman. 3. Mengetahui nilai penyertaan atau saham dalam melakukan suatu kerjasama usaha dengan pihak swasta. Memberikan informasi kemampuan nilai ekonomis properti suatu daerah untuk mengundang investor. Mengetahui nilai aset untuk kepentingan tukar guling. Mengetahui nilai dalam rangka penerbitan obligasi daerah. Mengetahui dasar nilai dalam pembebasan tanah, pembelian tanah. Ciri-ciri penilaian aset ada: pertama tuh demand. Analisis demand merupakan analisis apa yang diinginkan atau dibutuhkan. Yang kedua utility, menunjukkan kepada keuntungan dari sebuah aset. Ada juga scarcity atau kelangkaan, kondisi tidak seimbangnya antara jumlah kebutuhan yang apa disediakan. Dan transferability merujuk pada proses transfer aset dari satu pihak ke pihak lain. Optimalisasi aset. Menurut Siregar menyebutkan bahwa tujuan optimalisasi aset secara umum adalah sebagai mengidentifikasi dan menginventarisasi semua aset meliputi bentuk, ukuran fisik, dan legal, pengoptimalan pemantauan aset, dan tercipta suatu sistem informasi administrasi. Manajemen proyek. Manajemen proyek ini adalah sekumpulan prinsip, praktik, dan teknik yang digunakan untuk memimpin tim proyek dan mengatur jadwal, biaya, dan risiko kinerja proyek untuk memberikan kepuasan bagi konsumen. Metode manajemen proyek ini akan membimbing proyek melalui sekumpulan kegiatan terkontrol, terlihat, dan tertata baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mengapa suatu organisasi membutuhkan manajemen proyek? Karena mengandung suatu metodologi manajemen proyek yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan proyek dan pelanggan, menyediakan reinventory wheel dengan cara melakukan standarisasi dari pekerjaan proyek repetitif, mengurangi jumlah pekerjaan yang mungkin terlewati, menghilangkan duplikasi pekerjaan, mengendalikan schedule, budget, dan sumber daya, memaksimalkan pemakaian sumber daya atau resource. Macam-macam proyek. 1. Proyek konstruksi berupa pekerjaan pembangunan atau produk fisik. 2. Proyek penelitian berupa penemuan produk baru, temuan alat penelitian mengenai bibit unggul. Dan 3. Proyek yang berhubungan dengan manajemen jasa berupa perancang struktur organisasi, pembuat sistem informasi manajemen, dan lain-lain. Perencanaan proyek. Perencanaan adalah suatu tahapan dalam manajemen proyek yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran sekaligus menyiapkan segala program teknis dan administratif agar dapat diimplementasikan. Perencanaan proyek adalah suatu tahapan dalam manajemen proyek yang mencoba meletakkan tujuan dan sasaran sekaligus menyiapkan segala program teknis dan administratif agar dapat diimplementasikan. Filosofi perencanaan itu ada: 1. Aman, efektif, efisien, dan mutu terjamin. Perencanaan cuan kerja. Kerangka kerja atau KK ada produk yang dibuat owner atau pemilik proyek untuk penyelesaian proyek yang akan diajukan kepada konsultan perencana baik berupa tender terbuka maupun penunjukan langsung. 2. Studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek merupakan menganalisis manfaat proyek dari segi aspek-aspeknya. 3. Detail engineering design. Setelah hasil studi kelayakan proyek memenuhi kriteria pemilik proyek, selanjutnya akan dilakukan penyusunan perencanaan proyek yang lebih terinci dalam bentuk paket pekerjaan atau WBS, susunan organisasi proyek,
rencana anggaran biaya, jadwal induk atau master schedule, dan perhitungan dan perencanaan teknis, spesifikasi umum dan teknis gambar kerja, serta perlengkapan administrasi. Pada fase ini, biasanya pemilik proyek menugaskan konsultan perencanaan pada melakukan perencanaan teknis terhadap seluruh kebutuhan proyek. Pengadaan atau pelelangan. Pelelangan 1. Pelelangan itu ada jenis-jenisnya, yaitu pelelangan umum atau terbuka, yaitu metode pemilihan penyediaan barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat dilakukan oleh semua penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa. Pelelangan terbatas, yaitu metode pemilihan pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi